Baik, Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Al-Quran ini mudah dipelajari. Karena Allah sendiri yang mengatakannya dalam Al-Quran. Quran surat Al-Qamar. 4 kali Allah ulangi ayat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kata Allah. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk difahami dan diingat. Jadi sugesti bahwa Al-Quran itu sulit karena bahasa Arab. Saya belum pernah belajar bahasa Arab. Saya sekolahnya umum. Sugesti sulit itu berasal dari syaitan. Bahkan dalam hati kita katakan tidak setuju dengan anggapan itu dan jangan pernah sekalipun kita mengucapkannya. Apakah kita mau bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an? Allah sampaikan Al-Quran itu mudah. Kita sampaikan Al-Quran itu sulit. Berarti bertentangan. Kalau kita pernah berpikiran bahwa Al-Quran itu sulit, maka mari kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jika Anda pelajari makna atau arti dari setiap kata yang berasal dari salat, dari 7 surat yang biasa kita baca. Surah Al-Fatihah, Al-Asr, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan bagian-bagian salat dimulai dari azan, kita dengar azan, kemudian doa ba'dal wudu, doa setelah wudu, bacaan dalam salat, ruku, sujud, tahiyat, solawat, dan juga doa Rabbana Atina. Sekaligus kita juga belajar tata bahasa Arab yang sangat sederhana dengan metode TPI, maka Anda akan belajar 232 kata yang terdapat ternyata 41.000 kali dalam Al-Quran. Atau kira-kira lebih dari 50% kata yang ada dalam Al-Quran. Atau setengah dari kata-kata dalam setiap baris Al-Quran. Artinya setiap kata kedua Al-Quran berasal dari salat. Dengan arti yang lain, kalau kita faham salat kita, maka kita juga faham Al-Quran yang kita baca, kira-kira setengahnya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kursus ini masih ada 2 kursus lanjutan. Jika kita sepakati bersama, ada kursus 2 dan kursus 3. Ada beberapa peserta yang sudah mendaftar kursus 2, akan kita laksanakan insya Allah di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Anda akan belajar 300 kata dan mampu menguasai 70% kosakata Al-Quran sekaligus dengan tata bahasa yang diperlukan. Setelah selesai 3 kursus, maka kita akan dapatkan kurang dari 2 kosakata baru per baris dalam juz pertama. Kemudian ada sekitar 12 kosakata baru di setiap halaman pada juz 2 sampai juz 5. Dan 6 kosakata baru di setiap halaman pada juz 6 sampai juz 28 dan 12 kosakata baru di setiap halaman pada juz 29 sampai juz 30. Setelah selesai 3 kursus, kita bisa mempelajari Al-Quran dalam 1 jam. Atau kita bisa belajar Al-Quran 1 halaman dalam setengah jam. Setelah 3 kursus, kita sudah punya fondasinya. Sehingga 600 halaman Al-Quran bisa kita selesaikan dalam 300 jam. Atau kita bulatkan saja angka 360 jam totalnya. Bukankah ini sangat mudah sekali? Jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan kegagalan. Sekarang Anda telah mengetahui betapa mudahnya memahami Al-Quran, buatlah rencana. Jika Anda tidak punya rencana untuk makan, berarti kita merencanakan untuk tetap lapar. Jika Anda tidak berencana untuk menyediakan waktu 360 jam untuk mempelajari Al-Quran, itu berarti Anda tidak berencana untuk mempelajari Al-Quran. Itu target pertama kita Bapak Ibu. Target kedua dari kursus kita ini untuk mengajarkan Anda bagaimana memulai memahami Al-Quran dengan cara paling mudah. Ya, karena sebagian peserta kenapa ingin belajar bahasa Arab? Agar bisa memahami Al-Quran dan sholat. Nah, target kedua kita itu. Pendekatannya dengan pendekatan kata per kata untuk Al-Quran dan metode TPI untuk belajar dan menguasai kaidah bahasa Arab. Dan menguasai 50% kosakata Al-Quran. Nanti akan kita tunjukkan.
Yang ketiga, target kita untuk membantu Anda agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan mengajari Anda 7 surat dan bacaan setelah sholat. Salah satu tantangan terbesar kita pada saat sholat adalah was-was. Was-was itu bisikan syaitan ketika sholat. Karena memang ada syaitan yang tugasnya mengganggu orang sholat. Kenapa bisa? Ini menjadi tantangan yang besar karena kita punya otak yang luar biasa. Mari kita lihat otak kita terlebih dahulu. Kita bisa melakukan 5 hal berbeda dalam satu waktu. Misal, saat kita menyetir mobil, apa yang bisa kita lakukan? Dalam satu waktu, kita bisa mengontrol setir, mengontrol rem, berbicara dengan teman di sebelah kita, memperhatikan jalanan sambil melihat toko yang kita tuju. Itu kita lakukan dalam satu waktu. Maka ketika kita sholat, ini dicatat baik-baik, ya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat, jaga agar semua bagian otak kita sibuk. Caranya lakukan 5 hal berikut. Membaca, jadi bacaan sholat itu harus kita baca, tapi bacaannya cukup didengar sendiri. Yang kedua, dengan tajwid. Yang ketiga, memahami apa yang Anda baca, tahu artinya. Yang keempat, membayangkan apa yang Anda baca. Dan yang kelima, rasakan dan berinteraksi dengan apa yang Anda baca. Jika tidak, syaitan akan dengan mudah menggoda Anda dan menghancurkan sholat Anda. Karena secara manusiawi hampir tidak mungkin untuk fokus ketika sholat jika Anda tidak memahami apa yang Anda baca. Nah, kursus bahasa Arab kita ini akan berfokus untuk memahami sholat dan setiap bacaannya. Target keempat, untuk mengajarkan Anda bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Kami akan menunjukkannya kepada Anda nanti. Yang kelima, untuk menguatkan keimanan dan akhlak baik. Salat akan membantu kita meningkatkan keimanan 5 kali dalam sehari. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Salat juga akan membantu kita terhindar dari akhlak buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jika kita tingkatkan kualitas salat, insya Allah sisa hidup kita juga akan lebih berkualitas. Target yang keenam, ya, karena namanya kursus bahasa Arab, maka target keenam kita mengajarkan 100 kalimat berdasarkan Al-Quran, bagian berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kita nanti juga ada sesi praktek berbicara bahasa Arab, tapi dengan kalimat-kalimat dasar berdasarkan kosakata Al-Quran. Nanti akan kita pelajari di bagian tata bahasa. Bapak Ibu, apa keunikan dari kursus yang kita ikuti ini? Alhamdulillah kursus ini unik karena kita tidak akan memulai pelajaran kita dengan pelajaran dasar seperti sebuah kalimat hadza baitun kabirun. Kalau kita artikan ini sebuah rumah yang besar. Kalau kita belajar kalimat hadza baitun kabir, kira-kira kapan akan kita gunakan kalimat ini? Barangkali kalau Bapak Ibu punya tetangga orang Arab. Dia punya anak balita, tiba-tiba anak balitanya nangis, datang kepada Anda, dan untuk mendiamkannya, Anda angkat balita tersebut ke pangkuan Anda sambil menepuknya dan menunjuk sebuah rumah, dan Anda berucap dalam bahasa Arab, cup cup cup, hadza baitun kabir, inilah sebuah rumah besar, agar anak itu diam. Hal seperti ini boleh jadi tidak pernah ada. Jadi cara paling optimal kita belajar bahasa Arab adalah dengan memulai belajar surah Al-Fatihah. Kita berbicara dengan Allah lebih dari 25 kali dalam sehari. Dalam sehari semalam, sholat wajib ada 17 rakaat. Berarti ada 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Kalau setelah sholat kita baca Al-Fatihah lagi, berarti 34. Nah, 34. 17 ditambah 5 ada 22 kali kita baca Al-Fatihah. Ditambah sholat sunat, kira-kira lebih dari 25 kali kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita. Praktekkan bahasa Arab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh permulaan yang menakjubkan dan tepat pada sasaran. Kita menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk sholat 5 waktu. Kita berbicara dengan Allah dalam bahasa Arab. Kenapa tidak kita mulai dari sini? Ini adalah pendekatan yang paling masuk akal.